Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Jay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, jadi di video kali ini mari kita membahas dua pertandingan besar yang terjadi tadi malam ya. Dimana yang pertama ada semifinal dari Super Copa di Spanyol antara Real Madrid versus Atletico Madrid, dan yang kedua adalah pertandingan big match di Liga Inggris antara Arsenal versus Liverpool. Jadi mari kita bahas dulu yang Real Madrid versus Atletico Madrid ya, dimana pertandingan ini dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-1 dan lolos ke final akan menantang Barcelona ya. Jadi ya sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu Barca Madrid lagi. Tetapi menurut gua meskipun Madrid menang, tapi di pertandingan kali ini Madrid sebenarnya tidak layak menang ya, karena sebenarnya whole game Atletico sangat menguasai pertandingan. Hanya aja Atletico tuh sangat tidak klinis dalam memanfaatkan peluang. Bahkan kalau nggak salah gue hitung 3 peluang besar yang harusnya jadi gol untuk Atletico gagal ya. Sorloth, kemudian siapa lagi, Giovanni dan lain sebagainya. Oke, langsung aja dari babak pertama kita review pertandingannya. Babak pertama Real Madrid langsung tancap gas ya, dan langsung unggul di menit pertama lewat tendangan roket Federico Valverde. Tendangan bebas ya, yang bem ke atas kiri, itu gue yakin semua orang juga kaget ya, itu tiba-tiba jadi gol ya. Valverde sendiri gue yakin juga kaget gitu ya. Itu tendangan roket itu bisa jadi gol. 1-0 untuk Real Madrid, dan tersentak dengan gol kelihatan Atletico langsung ngegas. Dan cara yang sama dilakukan oleh Atletico, kan kemarin Atletico menang 5-2 lawan Real Madrid ya. Cara yang sama juga dilakukan Atletico, di mana Sorloth dipasang di depan dan banyak bermain crossing ya, Namun sayangnya gue tidak tahu kenapa ya, gue ngerasa crossing dari Atletico ini tidak sebaik di pertandingan yang dulu yang menang 5-2. Bener-bener banyak yang gak nyampe, dan karena bolanya banyak yang nggak nyampe, akhirnya itu terlalu gampang dipatahkan oleh Rudiger, oleh Asensio gitu ya, terlalu gampang dipatahkan gitu. Kayaknya serangan Atletico menjadi tidak efektif. Ditambah sebenarnya pertahanan Madrid juga tidak bagus-bagus amat sebenarnya, banyak sekali bolongnya. Camavinga terlalu banyak meninggalkan posnya, kemudian Asensio juga tidak solid ya mainnya. Tapi sayang, hanya masalah penyelesaian aja Atletico. Terobosannya sering tembus, crossingnya sering tembus, tapi sayang banyak end passing yang kurang akurat, banyak finishing yang kurang juga. Ya padahal tengahnya Madrid ini mainnya jelek loh. Ya, jelek padahal tengahnya Madrid ini. Dan skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, sebuah counter attack dari Federico Valverde diselesaikan oleh Rodrigo ya lewat skill individunya, dan Madrid unggul 2-0 di awal babak kedua. Namun setelah golnya Rodrigo, Atletico langsung membalas lewat Sorloth ya, menerima umpan dari Giovanni Simeone. Dan setelah itu Atletico terus memborbardir ke pertahanan Real Madrid, namun sayang skor 2-1 bertahan hingga akhir. Hasil ini membawa Madrid lagi-lagi akan menantang Barcelona di Super Copa. Ya, kalau melihat permainannya jelas-jelas gue mengunggulkan Barcelona ya. Karena Real Madrid ini selain mereka kehilangan Mbappe, banyak pemain kunci mereka juga yang gak perform. Vini gak perform, Bellingham apalagi. Bellingham ini gue gak ngerti, di musim ini dia bener-bener sangat tenggelam ya. Biasanya umpan-umpan visionernya dia, keputusan-keputusan yang diambil oleh dia yang biasanya selalu main blowing ya, ini tuh di musim ini tuh gak kelihatan umpan-umpan mengejutkan itu. Bahkan cenderungnya Bellingham ini terlalu bermain pasif menurut gue. Gue nggak tahu apakah cedera yang menghantuinya ini berpengaruh terhadap, jadi dia terlalu main hati-hati atau gimana, gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Bellingham ini. Ya, tapi intinya dia bukan Bellingham 2 tahun yang lalu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa ditemukan ya solusinya bagi Bellingham sendiri. Oke, langsung aja kita beralih ke Arsenal versus Liverpool ya. Gue mengira Arsenal versus Liverpool ini akan seru. Kenapa? Karena Arsenal pasti akan mengejar kemenangan. Untuk bisa memantapkan diri mereka di pucuk klasemen.
Tapi apa yang tergambar di lapangan tadi malam tidak menunjukkan itu. Arsenal yang gue prediksi akan bermain sangat solid ya, sangat dominan, ternyata mainnya jelek banget Arsenal. Pegang bola aja susah, apalagi menyerang. Gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Arsenal. Apakah mereka capek atau gimana? Padahal Liverpool juga mainnya sosok aja, sehingga permainan pun jadi boring banget. Wah, hampir nggak ada peluang yang didapatkan oleh kedua tim. Nyaris nggak ada. Liverpool shot on target bisa gue bilang nggak ada. Arsenal sekali dua kali doang gitu ya shot on target. Permainan tuh cenderung berhati-hati sekali dan di tengah. Praktis hanya di tengah. Sekali-sekali Liverpool menyerang lewat counter attack. Sekali-sekali ya Arsenal tang-teng putus, tang-teng putus. Ya, padahal Arsenal bermain dengan full team. Saka main, Gyökeres main, Declan Rice main. Aduh, pertandingannya cukup boring ternyata ya. Liverpool padahal tidak bermain dengan kekuatan terbaiknya. Ekitike nggak ada, Isak nggak ada, Salah nggak ada. Ya kan mereka hanya menumpu pemain pada pemain-pemain lini tengah ya, McAllister, Szoboszlai, Frimpong gitu ya. Liverpool bahkan nyaris unggul ya di babak kedua, andai aja tendangan dari McAllister tidak menyentuh Mister Gawang ya. Itu berawal dari kesalahan Saliba. Kemudian bola dibuang sama Raya, jatuh di kaki McAllister. McAllister melepaskan loop, tendangan lob, tapi sayang mengenai Mista, dan Gakpo juga gagal menyelesaikan rebound ya. Skor 0-0 bertahan hingga usai pertandingan. Jadi 90 menit ini 0-0 aja skornya. Dan hasil ini membuat Arsenal ya memang memperlebar jarak dengan City dengan 6 poin berarti ya, bukan 8 poin. Sementara Liverpool lagi-lagi mendapatkan hasil imbang. Berarti musim di tahun 2026 ini Liverpool full imbang semua ya pertandingannya ya. Full imbang semua. Jadi ini hasil yang sebenarnya untuk Liverpool juga mereka masih butuh kemenangan ya, karena tim-tim di bawah dia juga kan, Liverpool sekarang ada di peringkat keempat ya. Tim-tim di bawah Liverpool juga tidak terlalu jauh jaraknya, hanya 3 poin kan. Jadi sebenarnya Liverpool juga butuh kemenangan. Tapi ya sayang, dua-duanya tidak menang, yang membuat persaingan di papan atas kembali hidup ya. Karena City imbang, Chelsea kalah, MU imbang. Jadi tim-tim yang di bawahnya itu naik gitu ya, tim-tim yang di bawahnya itu naik, sehingga meramaikan persaingan terutama 4 besar ya, karena 4 besar ini sangat tipis sekali, hanya berbeda 6 poin dari peringkat 4 sampai peringkat belasannya, hanya berbeda 6 poin aja. Jadi masih sangat ketat ya. Jadi Liverpool sendiri gue rasa masih butuh beberapa banyak kemenangan win streak untuk bisa memantapkan diri di peringkat 4 besar ya, karena kan targetnya slot ini 4 besar sekarang ya, jadi sudah tidak realistis lah kalau juara ya udahlah Arsenal City doang gitu ya. Tapi sisanya gue rasa Liverpool masih bisa berjuang untuk 4 besar. Minimalnya bisa mengejar Aston Villa lah. Itu udah jaminan banget gitu ya. Oke, itu aja ya tentang pertandingan dari Atletico Madrid Real Madrid, juga Liverpool versus Arsenal gitu ya. Semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya Liga Inggris, karena Liga Inggris itu harusnya seru ya. Tapi justru pertandingan yang harusnya paling seru, Arsenal Liverpool, justru paling boring justru kalau menurut gue. Dari pertandingan MU kemarin ya, 2 sama Fulham. 2 sama Fulham. 2 sama apa ya si MU tuh. Ya, kemudian City gitu ya. City meskipun imbang tapi tidak boring mainnya gitu ya lawan Brighton. Kalau ini bener-bener Arsenal Liverpool ini bener-bener sepi banget peluangnya. Sepi peluang gitu. Itu aja.